Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan materi IPS, kenampakan alam dan pengaruhnya terhadap keragaman sosial budaya. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pembagian kenampakan alam. Siswa dapat menunjukkan contoh kenampakan alam di lingkungan sekitar. Siswa dapat mengidentifikasi keragaman sosial dan budaya di suatu daerah dalam hubungannya dengan kenampakan alam yang ada. Nah, inilah kenampakan alam, bisa kita lihat. Semua hasil proses alam yang dapat dipermukakan tuh. Ada gunungan, laut, sawahan, tumbuh-tumbuhan. Ini wilayah daratan, ini wilayah perairan. Jadi kalau lihat secara garis besar, ada wilayah daratan dan wilayah perairan. Kenampakan alam di wilayah daratan, kita lihat. Ini dataran rendah. Wilayah dataran rendah yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Berarti Monas termasuk dataran rendah. Berikutnya dataran tinggi. Ini memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, ini contoh dataran tinggi dia. Oh, Monas tadi dataran rendah. Kemudian bukit dan perbukitan. Bukit itu bentang alam yang permukaan tanahnya lebih tinggi dari wilayah sekitar. Sedangkan perbukitan rangkaian bukit yang berkelompok dan berjajar. Nah, ini namanya bukit dan perbukitan. Wilayah perbukitan sering dijadikan tempat olahraga para layang. Nah, ini kita bisa rekreasi. Nah, para layang. Gunung dan pegunungan. Gunung wilayah yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya, ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan. Sedangkan pegunungan rangkaian gunung yang berkelompok dan berjajar. Ini Gunung Merapi contoh. Ini lembah. Apa itu lembah? Wilayah daratan yang sangat rendah dan cekung, membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun sampai terbentuk lembah. Nah, ini namanya lembah. Dia sangat rendah dan cekung. Ini contohnya Ngare Sianuk di Sumatera Barat. Kemudian delta, daratan yang berada di muara sungai yang pertemuan antara air sungai dan air laut. Ini delta. Ini air laut, ini sungai. Pegunungan, muara, sungai, sampai ke muara sini. Ini delta Sungai Mahakam. Contoh. Berikutnya pantai, wilayah perbatasan antara daratan dan lautan. Ini pantai. Pantai Pangandaran di Jawa Barat, ini contoh. Bagus ya. Kemudian ada tanjung, wilayah daratan yang menjorok ke laut, namanya tanjung. Contohnya Tanjung Pinang di Kepulauan Riau. Letusan supervolcano Danau Toba. Dengan peristiwa meletusnya Gunung Toba sehingga membentuk Danau Toba, mari kita lihat. Nah, ini peristiwanya. Kenampakan alam di wilayah perairan. Ada danau, cekungan luas di wilayah daratan yang digenangi air dan terbentuk karena peristiwa alam. Ini namanya danau. Ini contohnya Danau Kalimutu di Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, warna ya bagus.
Berikutnya ada sungai, aliran air yang berada di daratan mengalir dari wilayah hulu di dataran tinggi hingga ke hilir atau muara di wilayah dataran rendah. Ini namanya sungai. Ya, air yang berada di daratan mengalir terus. Sungai Musi di Sumatera Selatan, ini contohnya Sungai Musi. Berikutnya rawa, genangan air di wilayah daratan berupa cekungan dan ditutupi tanaman seperti bako dan eceng gondok. Daratan di atas abad, lindungi daratan dan abrasi. Ini contohnya rawa di Jambi, Sumatera. Laut, tumpuan air sungai yang mengenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan Pulau Jawa atau benua yang satu dengan lainnya. Ini contoh Laut Flores di sebelah utara Pulau Flores. Sedangkan selat, laut sempit yang memisahkan dua pulau yang letaknya berdekatan. Ini contoh selat ya. Nah ini selat, bagus. Selat Sunda menghubungkan Laut Jawa dengan Samudra Hindia. Ya, namanya Selat Sunda. Berikutnya teluk, bagian laut yang menjorok ke daratan. Contohnya Teluk Bayur di Sumatera Barat. Ini Teluk Bayur. Berikutnya adalah keragaman sosial dan budaya. Keragaman sosial yaitu aktivitas penduduk yang tinggal di daerah pesisir berhubungan erat dengan laut. Penduduknya paling banyak menjadi nelayan. Jadi di daerah pesisir pekerjaannya adalah nelayan. Arus penduduk yang tinggal di dataran tinggi berhubungan erat dengan pertanian. Pekerjaan penduduknya paling banyak adalah menjadi petani. Ini petani ya. Di dataran rendah biasanya berkembang menjadi kota. Banyak pembangunan di kota membuat jenis pekerjaan masyarakat di perkotaan lebih beragam daripada pedesaan. Pegawai, pedagang, wira swasta, dan lain-lain. Keragaman budaya, yang pertama bentuk rumah. Salah satu bentuk rumah di wilayah pesisir pantai memiliki banyak jendela sebagai ventilasi udara dan berbentuk panggung untuk mengalir air pasang. Jadi berbeda dengan dataran tinggi ya. Ini seperti ini. Bentuk rumah adat Mbarunian terletak di pegunungan desa Wayerebo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Rumah ini memiliki sedikit ventilasi dan cenderung tertutup agar suhu di dalam rumah lebih hangat. Jadi berbeda dengan di pantai ya. Nah, sekarang upacara adat dan tradisi. Upacara labuh saji di Bawon Ratu, Jawa Barat, penelayan menaburkan benih ikan atau benur atau bibit udang dan tukik anak penyu ke tengah teluk Pelabuhan Ratu. Ini namanya adat tradisi. Setiap wilayah daerah ada hal-hal seperti ini. Contohnya upacara yadnya kasada dilakukan masyarakat Hindu Tengger di sekitar Gunung Bromo, Jawa Timur. Upacara saji ini dilaksanakan setiap setahun sekali. Ini namanya upacara adat. Dan tarian, ada tari capi ngancak, tari tradisional Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menceritakan aktivitas petani di sawah, mulai dari menanam padi hingga saat panen, tari capa, ngancak, menggunakan capi. Ini tarian tari Tarek Pukat dari Aceh. Terima kasih, semoga bermanfaat.